Eh, apakah ini sudah bisa dimulai, Pak? Iya, boleh, Pak. Boleh dimulai. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya selaku moderator pada siang hari ini dan juga Ibu Siti Redotul selaku presenter. Dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang sudah join. Marilah kita mengawali kegiatan kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Riswandi dari SMA Negeri 1 Cibinong sebagai host pada kegiatan pada siang hari ini. Siang hari ini kita akan berbicara tentang mengenal sekolah ramah anak lebih dekat lagi. Tentu saja akan dipandu oleh seorang moderator handal yang luar biasa, papa muda yang sangat ganteng, idaman para wanita dan ibu-ibu di SMA 1 Cibinong. Masya Allah. Pak Denny Rohmana adalah seorang guru bahasa Indonesia yang luar biasa. Langkah-langkah yang luar biasa sudah dilakukan juga, dan pengalamannya sebagai moderator sudah melalang buana kemana-mana. Dan Pak Denny ini juga setahu saya merupakan alumni batch 3 kalau nggak salah, saya lupa. Dan tentu saja diskusi ini akan sangat berjalan dengan baik apabila dipandu oleh Pak Denny Rohmana. Bapak Ibu, ini kami menggunakan Zoom Premium, jadi insya Allah mudah-mudahan jika tidak ada kendala seperti yang kemarin, seperti mati listrik, diharapkan diskusi kali ini berjalan dengan lancar. Ya, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Denny Rohmana selaku moderator. Silakan Pak Denny. Oke, terima kasih Pak Riswandi yang selaku host telah memperkenalkan saya. Oke, langsung saja ya, karena sudah dibuka juga oleh host. Hari ini kita akan membahas tentang FCT kali ini kita akan membahas tentang lebih dekat mengenal dengan sekolah ramah anak bersama narasumber kita Siti Raidatul Mutajiah. Nah, untuk Bu Siti Raidatul Mutajiah ini adalah sebenarnya, nah bisa Bapak Ibu lihat ya. Nah, kita bisa lihat kurikulum vitae-nya nih. Biodata dari Ibu Siti Raidatul Mutajiah. Dia itu sekarang bekerja jadi guru di SMA Negeri 1 Cibinong. Lalu dia adalah guru bahasa Sunda. Ya, pengalaman jadi guru bahasa Sundanya luar biasa sekali. Pernah di Letsko UPI ya, dan kali ini dia juga sekarang menjabat sebagai fasilitator SRA atau fasilitator Sekolah Ramah Anak Nasional. Luar biasa memang Bu Siti Raidatul Mutajiah ini selain dia sebagai fasilitator juga nasional, juga dia adalah ibu guru yang sangat berkompeten di bidang bahasa Sunda dan karya-karyanya lumayan banyak sih. Kemarin saja kalau nggak salah itu Bu Siti Raidatul Mutajiah jadi moderator SRA, ya, moderator SRA yang mengisinya itu ke Lampung. Ya, betul ya Bu Siti ya. Ya, jadi Bu Siti ini luar biasa bisa pergi ke Lampung meskipun via Zoom. Ya Bu Siti ya, luar biasa sekali memang Bu Siti Raidatul Mutajiah. Malah kemarin sempat itu Bu Siti itu ditanya sama peserta, Bu, luar biasa loh Ibu ngisi di Lampung. Ibu berangkat kapan katanya? Bisa saya jemput tidak di Lampung? Oh, luar biasa sekali. Tapi ternyata pas dijelaskan ternyata via Zoom ya ternyata. Tapi ini satu kebanggaan juga sih. Jadi Jawa Barat bisa mengisi moderator atau narasumbernya di daerah lain seperti itu. Mungkin di acara FCT seperti ini juga akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Karena Jawa Barat juga sudah bekerja sama dengan Kalimantan ya, seperti itu ya, Kalimantan Utara kalau nggak salah.
Seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, Ananda sekalian, peserta FCT Batch 8 dengan materi Sekolah Ramah Anak. Kita akan buka materi kali ini, ya. Semoga di materi kali ini kita berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan seperti materi-materi yang sebelumnya ya Pak Riswandi ya, seperti itu ya. Oke, kita buka dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ibu Siti Raidatul Mu'tajiah, dipersilakan. Iya, terima kasih banyak Pak Denny selaku moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih juga Pak Riswandi yang sudah memimpin jalani kegiatan pada hari ini sebagai host. Yang terhormat Bapak Doni Nugroho selaku instruktur Virtual Koordinator Training Batch 8, dan juga Bapak, Ibu, serta Ananda, para peserta partisipan yang telah join pada kegiatan kita hari ini. Pada hari ini, saya akan sedikit menyampaikan materi mengenai sekolah ramah anak. Ya, izin untuk share screen. Jadi judulnya mengenal lebih dekat sekolah ramah anak, karena kalau belum kenal maka belum sayang, belum tahu kepada sekolah ramah anak. Nah, di sini saya akan perkenalan terlebih dahulu. Tadi sudah sedikit disampaikan juga oleh Pak Denny sebagai moderator. Nama saya Siti Raidatul Mu'tajiah, biasa dipanggil Rida. Saya adalah guru SMA Negeri 1 Cibinong, guru Bahasa Sunda kebetulan. Dan sejak tahun 2019, alhamdulillah mengikuti juga dan aktif di Fasilitator Nasional Sekolah Ramah Anak. Sekolah Ramah Anak ini adalah program yang dicanangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Jadi saya berada di bawah Kementerian PPA RI juga, karena turut tergabung dalam fasilitator nasional ini. Gitu. Kita masuk kepada pemaparan materi. Kita tidak akan banyak membahas secara luas, karena apabila membahas sekolah ramah anak, ini nggak cukup sebenarnya cuma 1 jam gitu. Biasanya kalau sosialisasi atau pelatihan pun bisa sampai 2 hari gitu, karena cakupannya luas, banyak yang dibahas ya, dari konvensi hak anak sampai ke praktik baiknya seperti apa. Nah, sekarang kita mengenal dulu siapakah anak. Ya, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ini adalah pengertian berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Sampai jenjang SMA, siswa SMA pun masih termasuk kategori anak, karena masih usianya di bawah 18 tahun. Mungkin kalau udah kelas 12, udah ada yang 18 tahun ya, jadi itu udah bukan anak. Itu kalau anak yang di bawah 18 tahun. Bahkan negara kita pun mengakui bahwa anak yang masih dalam kandungan adalah sudah menjadi seorang anak gitu. Makanya juga ada undang-undang yang mengatur, kan peraturan yang mengatur apabila menggugurkan kandungan gitu dan sebagainya, itu termasuk dalam perampasan hak anak juga, karena dia sudah dianggap sebagai anak, itu dalam kandungan pun sudah dianggap anak ya. Nah, kita awali dari anak dulu. Ini adalah data penduduk Indonesia berdasarkan data dari KPPPA tahun 2018. Di Indonesia, di negara kita, jumlah anaknya itu ada 79,6 juta jiwa, dan 71% dari jumlah anak yang ada di Indonesia adalah anak usia sekolah. Kalau kita mendekat lagi, kita fokuskan lagi kepada Jawa Barat, ya, tempat kita tinggal, daerah kita. Di Jawa Barat, penduduknya jumlahnya banyak. Bisa dilihat berdasarkan data yang ditampilkan. Ini data dari DP3 AKB Jawa Barat.
dan 34,7% populasi penduduk di Jawa Barat adalah anak. Jadi bisa kita ketahui dan bisa kita bayangkan bahwa jumlah anak-anak di daerah Jawa Barat itu pastinya sangat banyak ya. Jadi lebih banyak lagi anak yang harus kita lindungi dan kita utamakan hak-haknya, kita berikan hak-haknya. Seperti itu. Nah, ini sudah masuk ke sekolah ramah anak yang menjadi latar belakang terbentuknya sekolah ramah anak. Ini adanya beberapa kebijakan, yaitu Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang ratifikasi Konvensi Hak Anak. KHA adalah Konvensi Hak Anak, dan kemarin tahun 2020 Indonesia merayakan 30 tahun kita meratifikasi Konvensi Hak Anak dalam acara Hari Anak Nasional. Lalu kebijakan yang selanjutnya menjadi latar belakang terbentuknya sekolah ramah anak atau sekarang disebutnya Satuan Pendidikan Ramah Anak karena nomenklaturnya juga sudah dirubah. Kebijakan yang selanjutnya adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Perubahannya, yaitu ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Lalu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ada Instruksi Presiden, dan Peraturan Menteri PPPA, dan masih banyak lagi kebijakan yang berbasis hukuman yang menjadi latar belakang tercetusnya sekolah ramah anak atau Satuan Pendidikan Ramah Anak ini. Lalu yang menjadi latar belakang lain selain dari adanya kebijakan adalah kondisi saat ini. Kondisi di sekolah, kondisi anak-anak sepertiga harinya dihabiskan di sekolah ya, seperti kita tahu sekolah dari pagi sampai siang, bahkan ada yang sampai sore gitu kan. Lalu kondisi saat ini adanya keprihatinan, kekhawatiran dari orang tua, keluarga, masyarakat karena kondisi anak-anak di sekolah itu rawan kekerasan, keracunan, kecelakaan, dan sebagainya. Lalu masih adanya banyak proses pendidikan di sekolah yang menggunakan hukuman. Pendekatan guru dan orang tua masih menggunakan paradigma yang penguasa atau dikuasai ya, jadi masih agak otoriter gitu kepada anak-anak. Ya, juga ada lagi tidak ada evaluasi terhadap kenyamanan anak. Jadi kadang kita melalaikan, kita nggak nanya gitu, anak tuh nyaman nggak sama kita, sama gurunya, atau sama keadaan di sekolah, seperti itu. Dan ada juga yang menjadi latar belakang sekolah ramah anak adalah adanya program dari kementerian atau lembaga yang berbasis sekolah dalam menunjang kondisi yang diinginkan dalam SRA. Dan SRA, sekolah ramah anak, adalah salah satu indikator penting dalam kota atau kabupaten layak anak. Nah, ini kita sudah masuk kepada KHA, jadi Konvensi Hak Anak adalah menjadi dasarnya dari terciptanya SRA di Indonesia. Gitu. Dalam Konvensi Hak Anak ada 5 klaster, dan klaster 4 yang menjadi acuan dalam terselenggaranya SRA, yaitu klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya. Ini ada poin pentingnya, dan yang bisa kita ambil dari klaster 4 KHA ini. Jadi sebenarnya kalau bahasan KHA sangat panjang ya Bapak Ibu serta Ananda, jadi tidak akan kita bahas kali ini. Jadi Konvensi Hak Anak sangat luas dan banyak juga pasal-pasalnya seperti itu. Ini kita ambil saja intinya berdasarkan klaster 4 dari Konvensi Hak Anak. Intinya adalah setiap anak mendapatkan pendidikan dasar 12 tahun secara gratis. Ini disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Ini intinya dari kelas KHA. Lalu kita harus mengambil langkah agar disiplin di sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan martabat anak dan KHA. Seperti itu. Ini tadi undang-undang yang menjadi latar belakang kebijakan sekolah ramah anak. Ya, diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten atau kota layak anak. Selanjutnya ini ada 5 klaster dalam Konvensi Hak Anak yang menjadi indikator kabupaten kota layak anak, dan sekolah ramah anak berada di klaster keempat, yaitu nomor 19 dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Nah, apa yang disebut KLA? Dari tadi saya sudah sebut KLA, Kabupaten Kota Layak Anak.
Ya, jadi KLA adalah kabupaten kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Di sini kalau untuk kami berarti di Kabupaten Bogor, sekarang KLA berada di posisi Madya, jadi turun, tadinya sudah Nindya, jadi turun karena belum terciptanya, belum banyaknya sekolah ramah anak yang berada di wilayah Kabupaten Bogor. Jadi yuk sama-sama kita wujudkan sekolah ramah anak. Ini nilai yang ingin dicapai dari terselenggaranya sekolah ramah anak. Ya, satuan pendidikan dan orang tua mengetahui pemenuhan hak anak. Yang paling utama adalah pemenuhan hak anak dan perlindungan anak secara benar, serta memastikan anak hidup dan tumbuh kembang secara optimal. Nah, ini di sekolah ramah anak yang menjadi dasarnya juga harus selalu diingat adalah sekolah ramah anak merupakan proses kita dalam hijrah hati. Itu hijrah sudah tentu bisa diartikan hijrah itu berubah menjadi yang lebih baik gitu ya, berproses kepada yang lebih baik itu. Hati kita berubah menjadi yang lebih baik melalui sekolah ramah anak, itu harapannya. Di sini juga kami ada yel-yel sekolah ramah anak. Jadi abis ini boleh nih Bapak Ibu dan juga Ananda ikut untuk meramaikan. Nanti kalau saya mengatakan sekolah ramah anak bisa dijawab dengan anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Bisa seperti itu? Boleh ya? Jadi sekolah ramah anak, anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Boleh sekali sebentar di-unmute dulu. Ayo Bapak Ibu. Ya. Sekolah ramah anak. Anak senang, guru guru tenang, orang tua bahagia. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu serta Ananda sudah meramaikan yel-yel SRA. Mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi kita untuk senantiasa menjalankan hak-hak anak melalui sekolah ramah anak salah satunya ya. Lanjut. Nah, kita sudah masuk ke sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak itu dapat diartikan, definisinya adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak, termasuk juga mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan. Jadi, sekolah ramah anak atau sekarang nomenklaturnya menjadi satuan pendidikan ramah anak ini bukan hanya di sekolah formal, tapi non-formal dan informal juga. Karena ada juga yang disebut madrasah layak anak, ada juga pesantren layak anak, ada juga kelurahan layak anak, gitu. Jadi banyak. Nah ini waktu anak, ya dalam sehari 24 jam, kurang lebih 8 jam, kita habiskan atau anak-anak habiskan di sekolah. Maka dari itu sudah seharusnya selama 8 jam berada di sekolah, hak-hak anak harus terpenuhi, harus terlindungi ya. Karena ada 3 hak dasar anak, ada hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Ada 4 ya, ada 4 hak dasar. Hak anak itu hak dasarnya ada 4. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Nah, di sini kita masuk ke konsep sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak ini tujuannya adalah mengubah paradigma pengajar itu menjadi pembimbing orang tua dan sahabat anak. Jadi sebagai guru, kita bukan cuma ngajarin gitu, tapi kita juga harus membimbing siswa-siswi, anak-anak gitu. Kita menjadi orang tua mereka di sekolah dan juga menjadi sahabat mereka gitu. Selain itu, orang dewasa juga harus memberikan keteladanan dalam keseharian karena pada hakikatnya anak-anak itu melihat bagaimana orang lain gitu kan. Mereka mengamati lalu meniru gitu kan ya. Meniru. Jadi kita sebagai orang dewasa harus memberikan keteladanan yang baik bagi anak-anak. Lalu sekolah ramah anak juga memastikan orang dewasa di sekolah itu terlibat penuh dalam melindungi anak, utamanya hak-hak anak. Dan memastikan juga orang tua terlibat aktif dalam memenuhi komponen-komponen SRA. Nah ini 3 pilar utama dalam SRA, sudah tentunya ada sekolah, ada murid atau siswa, dan juga orang tua harus terjalin sinergis ya, komunikasi antara sekolah, murid, dan orang tua agar sekolah ramah anak bisa berjalan beriringan. Nah ini prinsip yang tadi, prinsip nomor 1 sampai 4 itu diambil dari Konvensi Hak Anak,
Dan di SRA ditambah dengan prinsip yang kelima. Yang pertama adalah non-diskriminasi, jadi kita tidak membedakan anak di sekolah. Lalu kita mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, gitu kan. Dan kita juga memberikan hak anak dalam hidup dan tumbuh berkembangnya. Terus menyalurkan juga partisipasi anak itu harus terlaksana di sekolah. Dan ditambah prinsip yang kelima adalah pengelolaan dari sekolah ramah anaknya yang baik. Ini kondisi yang diharapkan dari sekolah ramah anak disebutnya barisan. Bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Ini kondisi yang diharapkan. Ya, mudah-mudahan sekolah-sekolah kita dimanapun berada itu bisa mewujudkan kondisi ini. Nah, ini ada 3 tahapan dalam sekolah ramah anak. Disebutnya 3M atau bisa juga disebut temu mesra. 3M menuju sekolah ramah anak. Yang pertama adalah mau. Mau di sini berawal dari adanya kemauan untuk menjadi sekolah ramah anak. Nah, kemauan ini ada 2, ada yang top down dan juga ada yang bottom up. Ada sekolah-sekolah yang diminta oleh Pemda atau Dinas DP3A-nya untuk menjadi sekolah ramah anak. Ada juga sekolah yang ingin menjadi sekolah ramah anak. Gitu. Kita wujudkan dengan cara membuat SK. Sekolah atau kepala sekolah menerbitkan SK tim SRA, jadi ada timnya di sekolah, lalu kita mendeklarasikan bahwa sekolah kita akan menjadi sekolah ramah anak. Lalu kita buat papan nama atau spanduknya yang memperlihatkan kalau sekolah kita nih sekolah ramah anak. Itu baru berada di tahapan mau. Lalu tahapan yang kedua ada tahapan mampu. Tahapan mampu ini dilakukan oleh sekolahnya atau satuan pendidikannya dan juga dilakukan oleh pemerintah daerah. Dari satuan pendidikan, kita lakukan tahapan mampu ini dengan memenuhi 6 komponen sekolah ramah anak. Ya, lalu dari Pemda juga Pemda mewujudkan tahapan mampunya dengan melakukan pelatihan, pendampingan, bimtek, sosialisasi, dan sebagainya. Lalu di tahapan yang paling tinggi, tahapan maju, sudah terpenuhi 6 komponen SRA dan adanya pembiasaan dan pengimbasan kepada sekolah-sekolah lain. Seperti itu. Ini pembentukan SRA, ada yang dari provinsi, ada juga yang dari kabupaten kota. Ini hal-hal yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah tentunya. Ada banyak, lumayan. Dan akan saya sebutkan satu-satu ya. Lalu ini juga adalah pembentukan yang dikembangkan oleh satuan pendidikan kita. Ya, persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan. Jadi sebenarnya sekolah ramah anak ini kita berproses. Bukan berarti sekolahnya udah sempurna gitu, makanya disebut sekolah ramah anak, enggak. Sekolahnya berproses gitu, dari yang mau, terus mengembangkan lagi, menjadi mampu, lalu menjadi maju. Ya, banyak ada beberapa hal. Nah, ini yang membedakan satuan pendidikan yang sudah SRA dan belum. Kalau sekolah ramah anak atau satuan pendidikan yang ramah anak, itu ada penanganan yang cepat dan tepat dalam menyelesaikan kasus, tapi bukan hanya cepat dan tepat, tapi ada mekanismenya. Bagaimana mekanismenya? Ya, di dalam sekolah ramah anak atau satuan pendidikan ramah anak, sekolah tidak sendiri dalam menyelesaikan kasus yang terjadi atau kejadian-kejadian yang terjadi di sekolah terhadap guru, tapi kita ada mekanismenya, kita bekerja sama dengan jejaring-jejaring SRA, gitu kan. Ada orang tua, ada puskesmas, gitu. Kalau ada masalah kesehatan bisa juga ke polisi, bisa ke P2TP2A, Puspaga, gitu. Jadi ada jejaring, ada yang kita ajak bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Dan ini fungsi SRA dalam pencegahan kasus-kasus yang banyak terjadi di sekolah ya. Seperti kita ketahui banyak terjadi pembulian gitu kan, dan hal-hal lainnya. Mudah-mudahan dengan adanya SRA tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini karena ada mekanismenya. Nah, ini komponen SRA yang utama. Yang pertama adalah kebijakan. Kebijakan ini diwujudkan dengan adanya deklarasi. Sekolah mendeklarasikan bahwa akan menjadi satuan pendidikan yang ramah anak. Lalu yang kedua, pendidik dan tenaga kependidikannya sudah terlatih konvensi hak anak.
Ya, jadi gurunya atau tenaga kependidikannya di sekolah sudah diberikan pelatihan. Yang ketiga, adanya proses belajar yang ramah anak. Proses belajar ramah anak yang seperti apa? Banyak proses belajar yang bisa kita gunakan gitu kan, baik itu melalui media, baik itu melalui sarana prasarana di sekolah yang menunjang dalam kegiatan pembelajaran yang membuat anak itu senang, yang membuat anak itu nyaman untuk belajar. Jadi nggak melulu belajarnya itu nyatet gitu, nggak melulu belajarnya itu ngafalin gitu kan. Bisa kita belajarnya di luar gitu kan sambil mengenal alam gitu. Itu pembelajaran yang ramah anak. Atau kita belajarnya boleh sekali-kali lesehan gitu. Di bawah, di lantai, yang penting lantainya udah dibersihkan dulu. Gitu. Itu salah satunya. Jadi membuat anak itu dalam kegiatan belajar itu nyaman gitu, senang, menyenangkan. Yang keempat ada sarana prasarana ramah anak. Sarana prasarana ramah anak di sini cukup banyak juga ya, kalau di sekolah banyak hal-hal yang bisa masuk ke dalam kategori sarana prasarana. Tapi yang bisa kita ketahui paling dekat mungkin dari misalnya meja, ujung meja itu jangan sampai lancip gitu kan, harus tumpul. Karena kalau misalnya lancip, tajam itu bisa aja melukai siswa gitu kan, melukai anak. Jadi harus ramah anak mulai dari meja dulu. Gitu. Terus misalnya pintu kelas itu dibukanya keluar, ya bukan ke dalam. Kenapa baiknya seperti itu agar menjadi sarana yang ramah anak? Karena kalau sewaktu-waktu terjadi bencana alam, amit-amit ya, nauzubillah. Jadi ketika siswa-siswi bahkan guru pun berada dalam kelas, ketika keluar ya pintunya langsung terbuka keluar, tidak terbuka ke dalam. Kalau terbuka ke dalam kan menghalangi jalan kita untuk keluar gitu. Jadi banyak gitu yang harus kita perhatikan dari hal-hal kecil, dari arah tangga juga kan kita perhatikan. Terus kalau misalnya terjadi bencana, kita titik kumpulnya di mana, seperti itu. Komponen SRA yang kelima, partisipasi anak. Partisipasi anak di sini adalah merupakan wujud dari proses pemenuhan hak anak dalam partisipasi. Ini bisa berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak, yang bukan cuma guru ngadain kegiatan, tapi anak-anaknya, siswa-siswanya yang ngadain, ikut serta, itu sudah termasuk partisipasi anak. Dan yang terakhir adanya partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, stakeholder, dan yang lainnya. Ini bisa kita wujudkan juga biasanya kalau sekolah-sekolah itu mengadakan acara atau kegiatan terus disponsori oleh siapa, misalnya gitu. Itu merupakan salah satu partisipasi juga. Atau partisipasi orang tua bisa diwujudkan melalui adanya komite sekolah gitu kan, yang mendukung kegiatan-kegiatan di sekolah. Nah, sekarang mungkin akan sedikit saya bahas juga ini sekolah kami gitu, sekolah SMA Negeri 1 Cibinong yang sudah menjadi sekolah ramah anak sejak tahun 2019. Ya, ini adalah tampilan SMA Negeri 1 Cibinong, pemandangannya dari depan. Ini sharing sedikit mengenai komponen-komponen tadi, ada 6 yang juga beberapa sudah terpenuhi di sekolah kami. Sekolah kami belum sempurna, tapi kita berproses menuju sekolah yang ramah anak. Nah, ini adalah kegiatan deklarasi ya yang dilakukan di sekolah. Jadi kepala sekolah, siswa-siswi, guru-guru, staf, TU, satpam, penjaga kantin, penjaga sekolah gitu, marbot masjid itu ikut serta dalam deklarasi. Seluruh warga sekolah intinya ya sama-sama mendukung dan kita mendeklarasikan bahwa kita akan mewujudkan sekolah kita menjadi sekolah yang ramah anak. Di sini ada pemilihan dutanya, ada duta SRA diwakili oleh 2 orang siswa ya sebagai representatif. Ada juga pembuatan SK, surat keputusan dari kepala sekolah yang isinya adalah tim atau satgas sekolah ramah anak di sekolah. Dan juga ini penandatanganan bannernya, setelah deklarasi kita tanda tangan, bannernya semuanya ikut tanda tangan, siswa-siswi, guru-guru, warga sekolah, pokoknya semuanya ikut serta. Karena kita sama-sama mendukung. Gitu. Selanjutnya diwujudkan juga adanya papan nama SRA. Ini ada tugu yang dibuat oleh sekolah ramah anak dan juga ada papan nama yang diberikan oleh
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Bogor, ya, DP3A KB. Lalu sekolah kawasan tanpa rokok, kita bekerja sama, ini wujud dari komponen yang ke-6 tadi, kita bekerja sama dengan Puskesmas, kita bekerja sama dengan NGO, Yayasan Lentera Anak, gitu, mendukung sekolah kami menjadi sekolah yang kawasan tanpa rokok. Sarana cuci tangan pakai sabun, ini sesuai dengan kondisi kita saat ini juga ya, saat pandemi harus selalu cuci tangan gitu, sekolah harus memiliki sarana ini, gitu kan. Ini vertical garden, hidroponik, ini anak-anak siswa-siswi berpartisipasi dalam membuat vertical garden karena mereka menyumbang tata di sekolah gitu. Udah, jaringannya rada kurang stabil, mohon maaf. Ya, jadi vertical garden ini anak-anak memberikan tanaman gitu untuk dirawat di sekolah sama-sama. Ada juga tanaman hidroponik yang nanti kita panen. Ini ada kegiatan juga classroom clean program, goro kelas. Jadi ada satu waktu di mana anak-anak semuanya membersihkan kelasnya, membersihkan lingkungan sekolah, bahkan ya seluruh lingkungan sekolah. Ada health day program, kami ada pembiasaan sarapan sehat bersama, seminggu sekali minimal, itu anak-anak membawa bekal sarapan dan makan bersama-sama di kelas. Lalu ada entrepreneur day, ini wujud dari adanya partisipasi anak, ya. Ini kegiatan dari wirausaha, ada pelajaran PKWU, jadi anak-anak berdagang, berjualan, itu kan di sekolah. Ada juga pentas seni, ini wujud dari pemenuhan hak anak atas seni, budaya, dan juga pemanfaatan waktu luang. Ini juga peringatan Bulan Bahasa. Ini pemanfaatan waktu luang kita lakukan dengan melakukan olahraga gitu, permainan tradisional. Ada juga make up gitu kan, anak-anak SMA suka dandan sampai ke e-sport. Jadi kita memberikan kesempatan, memberikan wadah untuk anak-anak dalam berpartisipasi di kegiatan-kegiatan utamanya dalam pemenuhan hak mereka. Nah ini ke SRA Kabupaten Bogor, jadi alhamdulillah sudah berjalan juga. Ada 3 fasilitator di Kabupaten Bogor, ada saya, ada Ibu Putri dari SMP Negeri 2 Cibinong, ada juga Bu Hanurah. Bu Hanurah bergabung hari ini ya dari SD Nurul Fatimah Cilengsi. Terima kasih Bu Hanurah. Ini adalah kegiatan kami, udah pernah juga membuat pelatihan. Ini kegiatan sekolah ramah anak di Kabupaten Bogor. Jadi sedikit demi sedikit melakukan sosialisasi supaya sekolah ramah anak di Kabupaten Bogor semakin bertambah, gitu kan? Karena ada tujuan juga dari Jawa Barat sendiri menjadi provinsi yang layak anak, dan yang paling utama tujuan dari adanya program sekolah ramah anak ini adalah Indonesia menjadi Indonesia layak anak. Ini adalah kegiatan di Kabupaten Bogor, di beberapa sekolah. Seperti itu, ini juga di sekolah-sekolah. Nah, ini ada sedikit pantun, mungkin sebagai penutup. Ini pantun dibuat oleh Kadisdik Jawa Barat ya, Bapak Dedi. Itu kemarin ini saya kutip ketika menyampaikan sambutan di pelatihan SRA Jawa Barat. Ya, pergi ke Bandung cari makan enak, sampai ke Bancuy ada sop Betawi isi babat. Panjang ya pantunnya. Melalui program Sekolah Ramah Anak, mari wujudkan SDM unggul di Jawa Barat. Ada satu lagi, ada 2 dari Pak Dedi. Pilih-pilih makan di restoran, ketika dilihat semuanya enak. Semua yang hadir pemegang peran untuk suksesnya sekolah ramah anak. Yeay. Terima kasih Bapak dan Ibu serta Ananda yang telah menyimak pemaparan mengenai sekolah ramah anak. Mudah-mudahan setelah ini kita menjadi kenal lebih dekat dengan sekolah ramah anak atau Satuan Pendidikan Ramah Anak, dan kita wujudkan di sekolah-sekolah kita ya.
kita wujudkan pemenuhan hak anak bagi anak-anak dimanapun berada. Karena semua anak kita. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Siti Raidatul Mutajah. Wah, luar biasa sekali sekolah ramah anak ini materinya. Kalau misalkan saya jadi anak, lebih baik saya mending jadi anak lagi aja deh. Karena dengan adanya SRA ini, jadi anak-anak tuh lebih ke main gitu kan, mainnya terjamin di sekolah terjamin, jadi orang tua juga menitipkan anaknya juga terjamin karena sudah difasilitasi oleh SRA ini ya kan. Coba kalau misalkan masa-masa saya atau jadi anak itu rasanya kayaknya ayo cepet sekolah, itu orang tua seperti itu ya, luar biasa memang sekolah ramah anak. Oke, Bu Siti Raidatul Mutajah, mungkin ada sesi pertanyaan ya untuk kali ini seperti itu ya. Mungkin kepada Bapak, Ibu, dan Ananda sekalian, jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Dipersilahkan boleh untuk ada pertanyaan tentang materi kita. Sambil menunggu, mungkin ada pertanyaan yang lain. Mungkin biar termotivasi gitu ya Bu ya. Mungkin saya ingin bertanya gini Bu. Kalau misalkan SRA itu di sekolah itu menjamin anak-anak, apakah jika sudah jadi SRA, guru juga bisa ada jaminannya nggak ya Bu ya? Kalau misalkan seperti itu, bagaimana itu tuh? Ya, ini salah satu pertanyaan yang sering saya dapatkan juga ya. Sekolah ramah anak, sekolahnya ramah guru nggak? Misalnya gitu. Atau kita udah ramah anak tapi anaknya nggak ramah sama gurunya gitu. Kan suka ada gitu emang pertanyaan tuh. Kalau tadi pertanyaan Pak Denny mungkin adakah yang menjamin kita sebagai orang dewasa gitu ya, sebagai guru-gurunya di sekolah. Kalau itu mungkin beda lagi ya, kalau kita udah bukan hak anak ya, tapi hak asasi manusia gitu ya. Kalau misalnya mau lihat dari sudut pandang hak-hak gitu, mungkin dari hak asasi manusia. Tapi kalau sekarang kita posisinya di sekolah, ya, kita sebagai orang dewasa di sekolah dan ada anak, kita memiliki tanggung jawab, kan memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi anak-anak gitu. Karena kalau misalnya anak-anaknya terlindungi atau anak-anaknya sudah terpenuhi hak-haknya, sudah barang tentu kalau orang dewasanya pasti sudah lebih terpenuhi lebih dahulu gitu kan. Karena anak-anak kan mengikuti gitu, melihat dari kondisi orang dewasa yang ada di sekitarnya. Jadi kalau misalnya mau dikatakan mungkin ya bisa jadi indikator kita sudah menjadi tempat atau suasananya sudah mendukung gitu kan, sudah dikatakan menyenangkan, nyaman, itu ya gimana dari yang paling kecilnya gitu, dari anak-anaknya gitu. Kalau anak-anaknya merasakan hal itu, apalagi orang dewasanya, berarti kan kalau misalnya anak-anaknya belum merasakan kenyamanan, belum merasakan kebahagiaan gitu, berarti mungkin orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitarnya juga belum merasakan gitu. Makanya belum kalau bahasa Sunda mah belum nepa gitu, can nepa kabarudakna gitu ya. Jadi justru anak-anak ini yang menjadi cerminan kita sebagai orang dewasa gitu di situ. Jadi kalau mau dapat haknya, kita juga harus melaksanakan kewajiban. Kan salah satunya memberikan hak kepada anak-anak, gitu, mewujudkan mereka untuk mendapatkan pemenuhan haknya, perlindungannya, seperti itu kurang lebih. Oke, mantap sekali Bu Siti Raidatul. Memang sih, saya juga merasa kalau misalkan anaknya yang nyaman, ya saya juga nyaman. Malah kadang kalau gurunya lagi sibuk dengan ya ada tugas-tugas, malah anak yang kenakannya seperti itu ya. Jadi ya mungkin kita harus menciptakan anaknya nyaman dulu, maka di sekitarnya pun jangankan guru, teman-temannya pasti akan menjadi nyaman ya Bu, seperti itu ya Bu. Luar biasa memang visi SRA ini dan visi misi SRA ini ya untuk anak, karena memang untuk masa depan dia untuk menjadi dewasa seperti itu terjamin ya Bu ya. Oke, ada pertanyaan lagi kepada Bapak Ibu atau Ananda sekalian? Dipersilahkan. Bapak Rizwandi mau bertanya juga? Boleh kalau
Ya, boleh silakan Pak Riswandi. Baik, terima kasih Pak Denny. Menarik sekali penyampaian materi tentang sekolah ramah anak. Saya pun baru tahu ternyata saat ini ada sekolah ramah anak, karena sebelum-sebelumnya di sekolah saya dulu ketika saya SMA belum ada ya. Ternyata luar biasa sekali, setiap sekolah udah ada sekolah ramah anaknya. Namun yang menjadi pertanyaan saya atau kebingungan saya saat ini kan lagi pandemi, siswa pun tidak masuk ke sekolah. Nah, bagaimana kemudian sekolah ramah anak ini terlaksana dengan maksimal di tengah pandemi ini? Yang kita tahu ya, anak-anak di rumah semuanya. Nah, bagaimana pelaksanaan sekolah ramah anak ini? Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Riswandi, luar biasa sekali pertanyaannya. Ya, Bu Siti Reda tuh langsung dijawab atau mau menunggu? Langsung dijawab saja Bu sambil menunggu. Iya. Jadi pertanyaannya, bagaimana sekolah ramah anak itu bisa terlaksana maksimal karena sekarang sedang pandemi COVID-19 seperti itu ya Pak Riswandi ya. Jadi bagaimana sih terlaksananya agar maksimal karena kan ada pandemi COVID nih, anak-anak juga gak masuk kayak gitu kan. Silahkan Ibu Siti. Iya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Riswandi. Izin menjawab, moderator ya. Mbak Deni, terima kasih juga atas kesempatannya. Bagaimana terselenggaranya sekolah ramah anak di masa pandemi COVID-19 ini? Ya, kebetulan memang ini sudah menjadi hal yang sangat tanggap dari Kemen PPPA sendiri. Di awal masa pandemi di tahun kemarin, ya kami pun langsung menyusun standarisasi bagaimana terselenggaranya atau penyelenggaraan sekolah ramah anak di masa pandemi ini, itu langsung dibahas. Dan ada cukup banyak juga, kalau boleh ini saya sambil tampilkan ya. Dan yang paling utamanya, kita kan belajarnya jadi jarak jauh gitu. Dan tidak bertemu secara langsung ya Bapak Ibu dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Dan yang paling dekat mungkin dan bisa kita lakukan itu adalah salah satunya di komponen yang pembelajaran yang ramah anaknya itu. Kita lakukan proses pembelajaran yang ramah anak. Yang seperti apa proses pembelajaran ramah anak yang bisa dilakukan saat masa pandemi? Salah satunya yang paling utama adalah kita jangan sampai membuat anak-anak stres. Ya, jangankan anak-anak, kitanya juga stres gitu kan, kadang saya kayak gitu ya. Jelas itu pasti ya. Pasti kondisi seperti ini buat siapapun ini tuh menjadi tekanan sekali gitu kan, menjadi benar-benar kendala yang sangat besar gitu ya untuk kita semua, bukan cuma buat anak. Nah, balik lagi, buat kita aja yang orang dewasa itu menjadi sebuah kendala gitu kan, menjadi masalah, apalagi buat anak-anak gitu kan, yang mohon maaf gitu, lebih kecil gitu kan, berarti kan belum dewasa gitu kan, di bawah kita gitu yang orang dewasa, apalagi mereka gitu, kitanya aja udah kebingungan gitu, apalagi mereka. Maka dari itu, agar tetap terselenggaranya sekolah ramah anak dalam masa seperti ini, kita sebagai guru-guru melakukan pemenuhan anak-anak melalui pembelajaran yang ramah anak, kita utamakan gitu kan, seperti yang sudah disampaikan juga dari Menteri Pendidikan gitu, boleh adanya kurikulum yang di masa pandemi gitu kan, ada perubahan kurikulum seperti itu supaya tidak memberatkan anak dalam proses pembelajaran, mungkin salah satunya. Dan kita jangan cuma mengutamakan kita mau nyampein materi gitu, tapi kita nggak lihat gitu anaknya siap nggak menerima materi, atau anaknya ada nggak perangkatnya gitu kan, itu juga bisa menjadi kendala untuk mereka, dan itu harus kita ketahui gitu kan. Kita sebagai orang dewasa, sebagai pihak sekolah juga harus berupaya untuk memfasilitasi mereka gitu kan. Nah, ini ada beberapa yang saat pandemi sudah dijadikan standarisasinya dari KPPPA, cukup banyak juga. Nah, ini yang proses pembelajaran ramah anak gitu kan, orang tua, guru, peserta didik mempunyai kesepakatan untuk memilih waktu dan metode pembelajaran dengan suasana yang menyenangkan gitu. Ini ketika belajar di rumah, kita jadi harus ada komunikasi orang tua, guru, siswanya, kita
kita diskusi dulu, ini yang enak gimana nih, mau belajarnya pakai apa, lewat WA kah, lewat grup aja, atau lewat Google Classroom aja gitu. Jadi jangan sampai sekolah atau guru udah pokoknya harus lewat Zoom terus gitu kan. Tapi kita nggak tahu kondisi anak seperti apa. Nah itu implementasi sekolah ramah anak, kita harus di situ kita harus tahu dulu kondisi mereka seperti apa. Kita sepakati metodenya yang bisa diterima oleh siswanya, oleh orang tuanya yang seperti apa. Terus pada waktu melakukan kegiatan belajar, tetap mematuhi protokol kesehatan ini kalau nanti terjadi pembelajaran tatap muka ya. Tapi ini dalam kondisi pandemi. Lalu kita harus menghimbau, mengingatkan gitu kepada orang tua untuk dapat mendampingi anak dalam penggunaan gawai, dalam proses pembelajaran di rumah. Dan kita kan sebagai guru tidak secara langsung mendampingi anak di rumah, jadi kita harus ada komunikasi dengan orang tua, karena pastinya orang tua yang membimbing di rumah gitu. Itu udah salah satu sebagai pelaksanaan SRA secara jarak jauh gitu ya di masa pandemi ini. Gitu. Terus kita juga mengatur jadwal gitu kan supaya anak tidak terlalu lelah belajar daring. Itu udah menjadi pelaksanaan SRA di masa pandemi. Gitu. Banyak sekali dan utamanya kalau di masa pandemi ini adalah komunikasi dengan orang tua karena guru tidak bertemu langsung dengan orang tua. Dan kalau misalnya bisa gitu sebagai guru kita memperhatikan anak-anak bukan cuma dari dia ngumpulin tugas nggak ya, dia ulangan apa enggak ya, tapi kita juga harus perhatikan apa yang mereka rasakan selama ini ketika belajar. Gitu. Apakah mereka stres gitu kan, atau yang lainnya. Nah kalau misalnya mereka stres, coba Ya, baik. Mohon maaf Bapak, Ibu, dan Ananda mungkin sedang ada kendala jaringan ya. Mungkin nanti sedang dicoba dulu kepada Bu Siti Raida, sedang dikonekkan lagi untuk internetnya. Kebetulan lagi keluar dulu sebentar. Mohon menunggu ya Bapak Ibu. Dan luar biasa sekali ternyata di sini di kolom chat itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang SRA. Wah, saya juga merasa termotivasi kalau misalkan ada SRA seperti ini ya, karena termotivasi dengan adanya SRA ini ya, karena memang anak itu harus dijamin meskipun itu tidak di dalam sedang di keluarganya juga. Banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan, mungkin nanti juga bakal ada yang siap untuk bertanya kembali ya. Masih ditunggu kepada Ibu Rida yang masih ditunggu juga, masih lagi sedang connect juga di situ. Lalu ya pertanyaan dari Bu Ike, lalu ada dari Ananda Gabriela, lalu ada pertanyaan dari Pak Doni. Mungkin nanti kita akan coba ke Bu Rida ya, seperti itu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa menunggu sebentar. Oh ya, kepada Bapak Ibu dan Ananda semua, materi kali ini sebenarnya di FCT kali ini, FCT Batch 8 ini luar biasa karena banyak sekali materi-materi yang asik gitu. Asik dalam hal tentang ramah anak salah satunya, lalu ada tentang bagaimana nanti cara apa itu asesmen, lalu juga bagaimana memanfaatkan media-media pembelajaran untuk anak, untuk guru juga. Jadi sebenarnya FCT ini cocok sekali materi-materinya untuk semua kalangan, bukan hanya untuk guru, bukan untuk siswa juga, lalu juga bukan untuk pokoknya untuk semua kalangan bisa. Apalagi jika memang materinya itu berasal dari anak ya itu sendiri. Mungkin sambil mendengarkan ajar dulu terlebih dahulu.
Ya, kepada Bapak Ibu, alhamdulillah azan sudah selesai. Mudah-mudahan dengan mendengarkan sejenak azan asar bisa menggugah kita untuk selalu beribadah. Dan ini juga sebenarnya bentuk ibadah ya, bentuk ibadah, belajar bersama tentang apa yang kita kerjakan. Oke, tadi bagaimana Bu Siti Raidat? Oh, untuk Pak Riswandi, untuk pertanyaannya mau dilanjutkan atau seperti apa Bu Siti Raidat? Silahkan kepada Bu Siti. Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu serta Ananda, tadi koneksi internet saya terputus ya. Jadi boleh kita lanjutkan saja, tidak apa-apa. Mungkin bisa Baik. sebentar lagi ya. Oke, baik Bu Siti Raidat. Nah, kepada Bapak Riswandi cukup pertanyaannya sudah mewakilkan tadi keseluruhan? Cukup, luar biasa, keren. Oke, terima kasih Pak Riswandi. Apakah ada yang bertanya kembali? Ada yang bertanya kembali? Mungkin sambil ada yang ingin bertanya, mungkin saya coba ke Bu Ike ya. Bu Ike Yuniawati, apakah ada yang akan ditanyakan? Ya, di room chat ada Bu Ike bertanya, mungkin bisa langsung atau mau saya bacakan saja? Oke, mungkin Bu Ike juga sedang mendengarkan ajan ya, seperti itu ya. Ananda semua ya, sama Bapak Ibu. Nah, sekarang coba mungkin saya ingin kan pertanyaan dari Bu Ike. Jadi katanya seperti ini Bu Siti Redato, bagaimana cara mendapatkan informasi tentang sekolah mana saja yang sudah berkomitmen untuk menjadi sekolah ramah anak? Jadi gimana cara kita tahu kalau misalkan sekolah-sekolah tersebut sudah jadi SRA? Itu yang mungkin ya pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab kepada Ibu Raidat. Oke, terima kasih Pak Denny. Terima kasih Bu Ike atas pertanyaannya. Apabila kita bertanya-tanya ya, sekolah mana saja yang sudah menjadi sekolah ramah anak, yang paling utama bisa kita lihat dari secara fisik gitu kan. Salah satu komponennya yaitu kebijakan SRA adanya papan nama atau spanduk atau sekolah ramah anak. Kalau sudah ada di sekolah tersebut, berarti sudah bisa dipastikan bahwa sekolah itu sudah mendeklarasikan diri menjadi sekolah ramah anak. Itu terlihat dari fisiknya. Tapi kalau kita mau tahu lebih jauh lagi gitu kan, mungkin mau tahu misalnya di Kabupaten Bogor sekolah mana aja nih yang udah deklarasi gitu. Kita bisa cari datanya, bisa kita tanyakan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya DP3AKB atau di Kabupaten Bogor DP3AP2KB gitu. Di sana pastinya ada database sekolah-sekolah mana saja yang sudah menjadi sekolah ramah anak seperti itu. Oke, ya terima kasih Bu Siti Raidato. Mungkin coba ada tanggapan dari Bu Ike. Bu Ike, mangga ada tanggapan atau bagaimana tadi pertanyaannya? Oke, mungkin belum ada responnya dari Bu Ike. Kemungkinan sama mungkin antara koneksi atau mungkin sedang ada ibadah ya. Lalu, nah ada pertanyaan lagi Bu, katanya sebagai orang tua apa yang perlu dilakukan untuk mendukung sekolah ramah anak Bu? Bu Siti Raidato. Terima kasih. Sebagai orang tua, bagaimana cara mendukung sekolah ramah anak? Kita kan salah satu komponen SRA adalah adanya partisipasi ya dari dunia luar, dunia usaha, lembaga masyarakat, orang tua dalam mewujudkan sekolah ramah anak. Ini bisa terselenggara salah satunya melalui adanya komite sekolah. Yaitu kan di mana orang tua gitu berhimpun gitu ya di komite sekolah dalam kegiatan pengawasan, juga dalam memberikan dukungan kepada sekolah dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan belajar maupun kegiatan non-akademis yang terselenggara di sekolah. Bisa lewat komite sekolah, bisa juga kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak, tentunya orang tua memberikan dukungan gitu kan, memberikan dukungan baik secara moral maupun material kepada anak-anak, kepada siswa-siswi. Mungkin seperti itu. Terima kasih.
Ya, seperti itu ya pertanyaannya ya kepada Ibu Ike. Mungkin ya di sini katanya, mohon maaf Pak, di sini sedang hujan deras, koneksinya kurang bagus. Ya, memang kalau misalkan daring seperti ini, ya musuh kita bersama adalah koneksi ya Bu ya. Seperti itu ya, musuh kita bersama itu koneksi. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan nih dari Ananda. Wah, luar biasa nih. Selain guru-guru juga ternyata ada Ananda juga yang termotivasi pengen tahu nih SRA tuh kayak gimana sih. Nah, ini Bu, ada Bu Siti Raidar tuh ada pertanyaan. Katanya mohon izin. Misalnya ada salah satu sekolah yang sudah menerapkan sekolah SRA, tetapi ada salah satu guru yang belum bisa menerapkan ramah anak, itu kira-kira ada sanksinya atau tidak ya Bu? Mungkin nggak tahu nih sanksi untuk gurunya atau sanksi untuk sekolah atau sanksi untuk anaknya, jadi seperti itu. Jadi ada sekolah yang sudah SRA tapi masih ada istilah indikasi-indikasi yang tidak mencerminkan SRA, mungkin seperti itu ya, indikasi yang tidak mencerminkan SRA di sekolahnya, itu apa sih, ada tindakannya nggak sih seperti itu? Bagaimana itu Bu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini mungkin saya sedikit tampilkan lagi juga dari pemaparan saya yang tadi. Ini kan tadi membahas jika sekolahnya sudah sekolah ramah anak gitu, tapi masih ada guru atau misalnya oknum gitu kalau misalnya kita sebutkan ya, yang tidak melakukan penyelenggaraan hal tersebut. Nah ini mungkin rada nge-lag nih, ngegeser fotonya ya. Jadi di sekolah ramah anak kita kan ada susunan tim, tim pelaksana atau satgas, bisa juga disebut satgas sekolah ramah anak. Nah tim inilah yang bertanggung jawab, gitu. Yang bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan atau program sekolah ramah anak di sekolah. Nah di tim ini ada bidang pengawasan, ya, bentar. Di tim ini ada bidang pengawasan pelaksanaan kurikulum, ada bidang pengawasan kesehatan dan lingkungan, ada bidang koordinasi dan sosialisasi, ada tim monitoring dan evaluasi, dan juga duta sekolah ramah anak. Ini contohnya saya tampilkan dari SK sekolah kami ya, dari SMA Negeri 1 Cibinong. Nah, kalau ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan praktik sekolah ramah anak, inilah peran dari tim, gitu, peran dari satgas ini. Dan utamanya yang paling tertinggi peran dari kepala sekolah tentunya. Pastinya jika memang ada dan terjadi di sekolah, guru tidak akan tahu kalau tidak ada yang memberitahu, gitu ya. Kita harus ada komunikasi, harus ada koordinasi. Mungkin kalau salah satunya siswa menyampaikan, gitu kan, menyampaikan kejadian tersebut, melaporkan kurang lebih. Nah di sini tim akan bergerak gitu. Dari bidang pengawasan akan bergerak. Ini ada kesalahannya di bagian apa guru tersebut, apakah ketika belajar, apakah dari sikapnya gitu kan, atau ketika berada di sekolah, ketika di mana, ketika melakukan hal apa, itu juga harus kita cari tahu dulu. Jadi bukan hanya kepada siswa kita cari tahu kenapa dia nggak mau belajar gitu, tapi kepada guru dan yang lainnya juga kita harus cari tahu dulu dong. Nah ini adalah perannya dari bidang pengawasan. Kalau untuk tindak lanjutnya atau sanksi dan sebagainya itu dikembalikan lagi kepada penanggung jawab utamanya yang berada di sekolah, yaitu kepala sekolah. Tapi kita lakukan dulu upaya-upaya pendekatan, upaya-upaya untuk mencoba memecahkan solusinya, seperti itu. Jadi untuk sanksi secara tertulis itu dikembalikan lagi kepada sekolahnya masing-masing dan juga penanggung jawabnya yaitu kepala sekolah. Gitu. Oke, Bu Siti Raidatul Mutajia, mungkin itu ya, tidak ada sanksi, tapi diserahkan kepada pembina atau yang punya petinggi di sana, seperti itu ya Bu. Mungkin secara surat mungkin sudah ada gitu kan, maksudnya peringatan seperti itu ya Bu. Tapi untuk sanksi diserahkan kembali atau kebijakannya diserahkan kembali kepada atasan, seperti itu ya Bu. Mungkin bisa nanti menjawab soal tadi dari Ananda Gabriela Stevi, mungkin bisa langsung saja Bu ya, pertanyaannya bisa dibaca di chat ya Bu ya, nanti mungkin bisa langsung saja. Ini ada, oke, ini dari Pak Doni nih, ada pertanyaan nih.
Bu Siti Raidatul. Jadi bagaimana penggunaan gawai oleh sekolah ramah anak, apakah dibatasi atau diperbolehkan? Pertama itu, mungkin ada kebijakan tidak penggunaan gawai bagi di sekolah ramah anak. Pertama itu. Lalu yang kedua adalah bagaimana penerapan disiplin siswa untuk membawa barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan proses KBM di SRA, di sekolah ramah anak, yang sekolah konvensional dilakukan dengan raja. Oh iya, ini nih, benar Pak Doni nih. Mungkin saya juga mengalami seperti itu ya Pak Doni ya. Jadi ada nih razia, kita melakukan razia tapi kita melakukan razia, barang-barangnya diambil. Apakah itu bagian dari SRA juga? Padahal kan kita tahu bahwa barang-barang tersebut bukan dari bukan barang-barang untuk proses KBM gitu kan. Makanya ada razia. Apakah itu juga masuk ke dalam penerapan pendisiplinan itu merusak inian proses dari SRA atau seperti apa? Mungkin silahkan kepada Bu Siti Raidatul. Oke, aduh, ternyata sedang lost contact lagi nih dengan Bu Siti Raidatul. Mungkin karena apa ya? Mungkin karena hujan deras ini ya, Bu. Hujan deras, Ananda, Bapak Ibu mohon untuk ini memang wah, Bu Siti Raidatul ada di roomnya Pak Riswandi ya, luar biasa sekali. Oh, Bapak Riswandi sama, oh iya benar, Pak Riswandi dengan Bu Siti Raidatul satu sekolah ya. Wah, luar biasa dong. Oke, silakan kepada Bu Siti Raidatul dijawab pertanyaannya Pak Doni. Ya, terima kasih Pak Denny dan juga terima kasih Pak Doni yang telah menyampaikan pertanyaan. Tadi sudah bisa saya tangkap juga. Mohon maaf Bapak dan Ibu serta Ananda kalau saya jadi pindah-pindah ya karena jaringan saya yang kurang stabil. Mohon izin, saya menjawab pertanyaan dari Pak Doni. Tadi mengenai gawai, ya pembatasan pemakaian gawai, tadi sesuai dengan yang sudah saya tampilkan juga di slide, itu ada mekanismenya, standarisasinya yang disusun oleh KPPPA dalam penyelenggaraan sekolah ramah anak di masa pandemi ini. Salah satunya adalah orang tua itu mengawasi penggunaan gawai dari anaknya selama belajar dari rumah, itu yang pertama. Dan juga sekolah berperan untuk mengatur jadwal gitu kan bersama dengan guru, dengan orang tua gitu. Kita mencari waktu yang tepat dan media dan metode yang cocok untuk digunakan oleh siswa gitu. Jadi itu sudah disampaikan tadi sebelumnya di slide yang saya tampilkan. Itu sudah ada. Jadi tentunya harus ada pembatasan pemakaian karena jika tidak dibatasi anak terus-terusan belajar gitu kan dari pagi sampai sore mengikuti jadwal yang seperti biasanya gitu pembelajaran tatap muka itu kan nggak mungkin gitu ya anak dari jam 7 sampai jam 3:30 gitu nge-zoom terus kan kurang baik juga untuk kesehatan. Jadi tentunya harus ada pembatasan dan itu melalui koordinasi juga komunikasi antara guru, siswa dan orang tua. Seperti itu. Untuk pertanyaan yang satu lagi tadi mengenai kegiatan razia ya, bukan kegiatan, terjadinya atau adanya tindakan razia di sekolah. Begitu ya, kurang lebih. Nah, sebelumnya, mungkin tadi belum sempat tersampaikan juga oleh saya bahwa salah satu kegiatan atau terselenggaranya komponen SRA partisipasi anak itu melalui adanya partisipasi anak dalam penyusunan tata tertib di sekolah gitu. Jadi sudah seharusnya segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh sekolah kepada siswa itu berdasarkan tata tertib. Tata tertib di sini dalam sekolah ramah anak seharusnya sekolah itu mengajak ikut serta ya siswa, minimal ada representasi siswa yang mengetahui tata tertib atau aturan-aturan apa saja yang disusun dan nanti akan dilaksanakan di sekolah. Jadi anak bisa memastikan bahwa tidak adanya tidak
terpenuhi haknya gitu melalui mereka berpartisipasi dalam pembentukan atau penyusunan tata tertib sekolah. Nah, jika memang dalam penyusunan tata tertib sekolah tersebut ketika tata tertibnya sudah ada gitu ya, sudah dilaksanakan, sudah diterapkan di sekolah dan memang tidak diperbolehkan untuk membawa barang-barang tertentu. Misal kita ambil contoh tidak boleh membawa kosmetik gitu. Itu boleh diperbolehkan ketika sekolah atau guru mengadakan razia karena sudah diatur dalam tata tertib dan disepakati oleh anak atau oleh siswa. Seperti itu. Jadi kita awali dulu, balik lagi ke awal gitu dengan tata tertibnya dulu atau aturannya dulu. Anak-anak udah tahu nih mereka harus melakukan apa, tidak boleh melakukan apa gitu. Dari situ dulu. Jadi kalau misalnya dalam pelaksanaannya nanti dilakukan razia dan itu sesuai dengan tata tertib yang telah disusun dan disepakati, itu diperbolehkan. Begitu kurang lebih. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Siti Raidatul. Ya, mungkin pertanyaannya memang hampir semua mengamini itu ya. Ada razia, apakah SRA-nya itu jadi nggak berarti atau seperti apa? Mungkin sudah dijelaskan kepada Bu Siti. Wah, di sini banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kepada Ananda Rohman bisa mengaktifkan videonya untuk bertanya. Ananda Rohman. Ya, silahkan kepada Rohman untuk bertanya. Silahkan. Wah, Itu Pak di chat Pak. oh, mau disebutkan saja. Ya udah, boleh. Ya oke, terima kasih ya Nanda Rohman sudah berpartisipasi di materi sekolah ramah anak. Mungkin ini pertanyaan yang biasanya sering dicanangkan oleh siswa semuanya ya. Ini nih Bu, seperti ini Ibu, pertanyaannya dari Ananda Rohman. Izin bertanya, apakah konsekuensinya ada guru atau murid yang tidak tertarik bahkan tidak setuju adanya sekolah ramah anak? Sono alat mati semua. Ya, jadi apakah ada konsekuensinya jika ada guru atau murid yang tidak tertarik sama sekali dengan SRA ini, Bu? Bagaimana itu, Bu, menanggapinya? Nah, izin menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya dari Ananda Rohman, gitu kan. Kalau ada siswa atau guru yang tidak setuju, tidak tertarik dengan terselenggaranya sekolah ramah anak di sekolahnya, ini balik lagi kepada yang paling awal dilaksanakan dalam sekolah ramah anak. Apakah itu? Yaitu adanya deklarasi. Deklarasi dilakukan oleh seluruh warga sekolah, baik itu guru, siswa, tenaga kependidikan, staf TU, satpam, penjaga kantin, penjaga masjid, gitu kan. Dari situ kita semua kalau melakukan deklarasi berarti sudah setuju. Kita mendeklarasikan, kita menyatakan bahwa kita mendukung gitu kan adanya sekolah ramah anak, terselenggaranya sekolah ramah anak di sekolah kita. Dari situ, kalau di awal sudah mendeklarasikan, sudah barang tentu kalau seluruh warga sekolah pastinya mendukung terlaksananya sekolah ramah anak. Seperti itu. Balik lagi ke awal, kalau misalnya memang tidak setuju, ya pasti tidak akan terjadi deklarasi, gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Siti Raidatul. Ini sebenarnya jika memang kita sudah deklarasi sekolah ramah anak, sebenarnya bisa menguntungkan bagi siswa juga, bisa jadi menguntungkan bagi guru juga. Maka konsekuensinya ya pasti diserahkan kepada anak dan ya istilahnya lembaga yang berpartisipasi di sekolah ramah anak tersebut ya Ibu Siti ya, seperti itu ya. Oke, mungkin ada tanggapan bagi Rohman atau mungkin kita lanjutkan kembali? Wah, luar biasa Rohman. Terima kasih ya Nanda Rohman. Ya, sekarang ada pertanyaan lagi Bu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Karena mungkin sedang sesi-sesi berikutnya mungkin kita akan ada pertanyaan lagi. Ini sesi terakhir mungkin untuk ada pertanyaan dari Ananda Angelita. Jadi Ibu izin bertanya, kira-kira belum udah ditakar duluan ya. Jadi bagaimana
Bapak dan Ibu mengetahui anak itu bahagia atau tidak jika tidak ada komunikasi terlebih dahulu. Jadi mungkin Ibu kita bisa tahu, mungkin saya langsung ke ini saja mungkin ya. Kita bisa tahu, bisa bahagia atas SRA ini bagaimana Bu? Kita mengetahui bahagia siswa atau guru tersebut bahagia setelah menerapkan SRA tersebut. Mungkin seperti itu ya untuk mengaitkannya kepada SRA ya Bu ya. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Pak Denny atas kesempatannya. Terima kasih untuk Angelita atas pertanyaannya. Bagaimana mengetahui anak itu bahagia atau tidak jika tidak ada komunikasi terlebih dahulu? Pastinya jika kita tidak ada komunikasi dalam hal apapun, kita tidak akan tahu apa-apa. Ya, itu sudah pasti gitu. Kita nggak akan tahu apa yang orang lain rasakan kalau tidak ada komunikasi. Kan kita nggak bisa baca pikirannya, gitu kan ya, bukan cenayang gitu yang bisa baca pikirannya. Tentunya harus ada komunikasi. Itu kalau di sekolah ramah anak, cara kita menjalin komunikasi salah satunya itu jadi sebenarnya ada checklist potensi ya, daftar potensi hal-hal apa saja atau fasilitas sarana gitu apa saja yang harusnya ada di sekolah ramah anak. Salah satunya ini saya sampaikan sekarang adanya kotak saran. Ya, di sekolah harus menyediakan kotak saran. Untuk apa kotak saran? Sebagai media, sebagai wadah, sebagai sarana siswa menyalurkan apresiasinya atau memberikan harapannya gitu ya, komentar kritik kepada sekolah atau kepada organisasi lain gitu, misalnya contohnya OSIS gitu, bisa lewat kotak saran. Itu salah satu media kita komunikasi. Tapi itu secara tidak langsung. Tapi kan kita juga bisa ya berkomunikasi secara langsung. Kita kalau misalnya bukan dalam kondisi pandemi, kita setiap hari ketemu gitu di sekolah. Apa salahnya kita ngobrol? Kita bisa menyelesaikan masalah kan dengan komunikasi gitu kan. Kita cari solusinya sama-sama. Kita pengen tahu nih anak-anak bahagia apa enggak, kita lihat dari hasil belajarnya itu. Kalau misalnya kurang maksimal, kita cari tahu apa latar belakangnya gitu, apa kondisi yang dia alami sekarang sampai misalnya hasil belajar, kalau mau melihat dari hasil belajarnya misalnya tidak maksimal, apakah mungkin dia tidak bahagia, tidak nyaman berada di sekolah, jadi belajar pun nggak fokus gitu, misalnya seperti itu. Tentunya harus ada komunikasi di hal apapun, bukan cuma di sekolah ramah anak, bukan cuma ingin tahu bahagia atau tidaknya, di hal apapun kita itu perlu komunikasi karena kita pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang butuh bersosialisasi dengan orang lain gitu ya. Tapi medianya ada beberapa, mungkin ya salah satunya di sekolah ramah anak itu sekolah harus ada kotak saran. Tapi lain daripada itu kan di sekolah ramah anak di timnya juga ada duta gitu kan, bisa ngobrol sama dutanya gitu kan. Duta itu punya tugas untuk mensosialisasikan sekolah ramah anak kepada teman-temannya, juga mempunyai tugas untuk bisa menjadi peer educator gitu kan, bisa dijadikan tempat sharing juga. Terus salah satu yang bekerja sama dengan sekolah ramah anak juga ada PIKR gitu kan, konseling remaja itu kan teman-temannya sendiri. Jadi bisa gitu, bisa ke siapa saja, bisa lewat mana saja, banyak yang bisa kita gunakan sebagai media untuk kita berkomunikasi gitu. Kalau misalnya nggak secara langsung kepada gurunya atau kepada pihak sekolahnya gitu. Jadi kita harus maksimalkan di situ supaya hal-hal yang ingin kita capai tadi di sekolah ramah anak bisa terselenggara, tercapai dengan baik dan maksimal. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu atas jawabannya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah ada tanggapan dari peserta juga ya, Angel dan Rohman. Luar biasa materi kita kali ini, antusiasnya luar biasa sekali tentang sekolah ramah anak. Memang sekolah ramah anak ini memang sedang lagi trending-trendingnya karena bisa bermanfaat bagi siswanya itu sendiri, juga orang tua, apalagi sekolah juga seperti itu. Ya mungkin saya coba cukup ya untuk pertanyaan untuk sesi ini. Mungkin dicukupkan untuk pertanyaan sesi ini. Mungkin saya sedikit menyimpulkan dari sekolah ramah anak ini. Ternyata sekolah ramah latar belakangnya adalah memang
keputusan presiden, ya seperti itu. Memang sudah dicanangkan nasional. Lalu latar belakangnya adalah karena sepertiga waktu anak itu ada di sekolah, maka keluarga atau orang tua itu tidak bisa menjaga anaknya secara utuh. Karena sepertiga waktu dari sekolah, dari 24 jam itu atau 8 jam itu ada di sekolah. Maka lahirlah SRA ini, seperti itu ya. Lalu SRA juga sekarang sudah dikelola oleh kota kabupaten, ya, yang layak anak. Setelah itu, selain ya, nah untuk menjadi sekolah ramah anak itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah mau, itu bisa diajukan atau bisa mengajukan atau diajukan oleh dinas. Lalu mampu, ya seperti itu ya Bu Rida ya, mampu. Lalu ada juga maju yang memang benar-benar bisa mendampingi sekolah lain untuk menjadi sekolah SRA. Seperti itu ya Ibu. Nah, jadi sebenarnya SRA ini luar biasa sekali, program yang luar biasa sekali yang dari atas atau dari nasional, di tingkat provinsi ada, tingkat kabupaten kota ada, seperti itu. Mungkin sudah difasilitasi oleh dinas pendidikan dan dinas ya pemberdayaan, seperti itu ya. Nah, mungkin materi kali ini cukup sekian. Kepada Ananda dan Bapak Ibu peserta yang sudah berpartisipasi, luar biasa, saya antusiasnya hari ini ramai sekali, ada beberapa orang ya, karena memang alangkah ya, betul sekali Pak Doni, terima kasih atas jempolnya. Ya karena memang materi kali ini tuh memang luar biasa sekali, anak senang, guru tenang, apa ya tadi? Anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Luar biasa. Emang terima kasih kepada Ibu Siti Raidatul. Mungkin dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan lagi kepada Bapak Riswandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny yang sudah memoderatori kegiatan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan Ananda sekalian, ini jadi balik lagi ke saya. Mohon maaf karena Pak Riswandi baru saja ada panggilan ya. Jadi ada ini dulu, ada yang datang gitu, ada tamu dulu. Jadi mungkin kita tutup sama-sama aja untuk kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para partisipan yang telah hadir ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya dari instruktur kami, Pak Doni Nugroho. Tadi juga telah hadir Ibu Dr. Anda Hanurah, salah satu rekan saya gitu di Fasilitator Nasional Sekolah Ramah Anak dari Kabupaten Bogor. Terima kasih juga untuk Pak Riswandi, Pak Denny yang telah menjadi host dan moderator pada kegiatan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi semuanya. Juga Bapak, Ibu, dan Ananda yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua. Mari kita sama-sama perjuangkan gitu ya. Mari kita sama-sama upayakan sekolah ramah anak di sekolah-sekolah kita, di satuan-satuan pendidikan sekitar kita, agar kedepannya kita bisa mewujudkan kabupaten kota layak anak, menjadi provinsi layak anak, khususnya dari Kabupaten Bogor ke Jawa Barat, gitu kan. Sekarang visitingnya dari Jawa Barat yang layak anak, dan nanti mudah-mudahan kita menjadi Indonesia yang layak anak, yang targetnya di tahun 2030, gitu. Amin, mudah-mudahan. Mungkin untuk menutup, saya mau yel-yel SRA satu kali ya, Bapak dan Ibu serta Ananda, gitu. Bisa sama-sama kita yel-yel. Bisa. Sekolah ramah anak ya, masih ingat yang tadi? Bisa. Ya, jadi kalau saya ucapkan sekolah ramah anak, nanti anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Gitu, bisa ya? Boleh? Bisa, ayo. Di-unmute dulu, coba di-unmute dulu, boleh Bapak Ibu Ananda sekalian. Oke. Mantap. Ya. Tenang bahagia. Iya. Sekolah ramah anak.
anak-anak tenang, orang tua bahagia. Tepuk tangan untuk kita semua. Sama-sama terima kasih semuanya. Mantap jiwa. Sudah ditutup oleh Pak Denny. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan yang selanjutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim telah selesai. Ya, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu serta Ananda. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tahu pasti ini tempat, ini tidak asing tempatnya. Di N aja ya Pak. Di N ya. Oke. Di N. Saya Ibu mantap. Nuhun Oman. Di N ya semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Dadah. Dadah Bu. Angel, Steffi. Dadah. Iya Ibu. Ada Sekar, Taha, Agnes, Tiara, Angel, Agita.